tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ajari kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan ajari kami untuk lebih bijaksana, lebih mengendalikan apa yang ada dalam diri kami, supaya apa yang ada dalam diri kami mencerminkan dari apa yang ada di dalam hati kami. Ketika kami berani menyatakan diri bahwa kami akan mengikut Tuhan dalam segala hal situasi yang ada, ketika kami berani beriman dan berkata bahwa apapun yang terjadi kami tidak akan meninggalkan Tuhan, namun tanpa adanya sikap, perbuatan, perkataan, dan bahkan pola pikir yang tidak mencerminkan tentang iman kami di depan Tuhan, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Sebab itu Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama, Tuhan tolonglah kami untuk mendapatkan hikmat juga bijaksana yang daripada Tuhan, supaya sebagaimana kami hidup sama seperti dengan sebagaimana kami beriman, dan sama seperti dengan sebagaimana kami diutus oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Nyedaki minggu terakhir atau sepi ya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Saya harap semuanya tetap dalam keadaan beriman, dan untuk apapun yang terjadi, seperti pujian yang barusan kita nyanyikan, mari kita tetap mengikut Tuhan, mengikut Yesus, apapun yang terjadi. Ya, mau susah maupun senang, mau sakit ataupun sehat, mau duit atau duit, ya tidak ada pilihan selain mengikut Yesus. Hanya saja masalahnya, mengikut Tuhan itu tidak segampang yang kita ucapkan, tidak segampang yang kita pikirkan. Tentu harus ada perubahan hidup, harus ada perubahan sikap, harus ada perubahan pola pikir, harus ada perubahan perkataan dan sebagainya yang mencerminkan bahwa kita ini sudah hidup di dalam Kristus. Ya, jadi jangan sampai supaya kekristenan kita hanya mentok sampai KTP saja. Yang artinya tertulis di KTP kita bahwa agama Kristen, tetapi kehidupan kita setiap hari tidak mencerminkan sebagai orang yang Kristen. Ada banyak cara kita menilai seseorang, karena kita pada dasarnya manusia diciptakan itu berbeda-beda, ya kan? Yang kembar aja pasti berbeda, sifatnya, sikapnya, perilaku, pola pikir dan sebagainya, kepribadian karakternya berbeda. Apalagi yang orang sekandung, apalagi yang tidak kenal mengenal, tidak ada rentetan hubungan darah, tentu pasti akan berbeda. Nah, pagi ini kita akan belajar untuk melihat tentang
perbedaan seseorang jika dinilai dari cara dia menjalani kehidupan. Secara umum dapat kita lihat dalam dua garis besar. Kalau kita mau menilai seseorang berdasarkan dari apa yang dia jalani dalam kehidupannya. Dan tentunya ini berdasarkan di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang ke-5. Firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-15. Namun 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Lihatlah baik-baik, lihatlah sungguh-sungguh bagaimana engkau hidup, bagaimana kita hidup, bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Supaya setiap kita jangan menjadi seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Jadilah dari cara orang itu hidup secara umum dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu orang yang bebal dan yang kedua orang yang arif. Jadi hanya ada dua tipe orang di dunia ini dalam menjalani kehidupannya. Yang satu orang bebal, yang satunya orang arif. Siapakah orang bebal itu? Atau bagaimanakah orang bebal hidup? Dan bagaimana orang yang arif hidup? Mau bebal siapa arifnya? Manut aja ya, ke kalimatnya ya, yang ibadah itu bebal dulu. Bagaimana orang bebal hidup? Orang bebal hidup biasanya dengan tidak bijaksana, tidak dengan hikmat. Bisa dikatakan dalam kehidupannya selalu gerusa-gerusu kemerungsung, tidak dipikirkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan dia katakan. Kebanyakan ngomong dulu baru mikir, bukan mikir dulu baru ngomong. Nah, ini yang seringkali menyebabkan banyak orang bebal yang seringkali menyakiti hati orang. Karena mikirnya kayak ini. Ngomong saya, berbuat saya lagi mikir. Itu pun kalau mau mikir. Ada juga mereka yang nggak urusan. Terserah, lagi bermorot rasa omonganku. Lu masalahnya kamu ngomong dengan mulut dan dengan suara. Dan masalahnya telinga saya ini normal. Gitu. Mau ganti rumahnya piye? Kecuali kalau telinganya itu budek, nah bagaimana lagi? Ini normal. Gitu kan? Nah, ini orang bebal, nggak mau mikir orang urusan salah, bukannya mengakui kesalahannya, malah orang urusan. Tidak berpikir dengan hati, melakukan segala sesuatunya sembrono. Yang difikirkan adalah hal duniawi atau hal yang berkaitan dengan yang penting aku happy. Urusan orang lain tersinggung, urusan orang lain dirugikan, urusan orang lain tersakiti, saya tidak urusan. Yang penting saya menanyakan apa yang saya mau tanyakan, mengatakan apa yang saya mau katakan, dan hanya mau mendengar apa yang ingin saya dengar. Makanya saya pernah katakan, jadi orang Kristen itu tidak boleh merugikan orang lain. Jadi orang Kristen itu tidak boleh mengecewakan orang lain. Jadi orang Kristen itu tidak boleh menyakiti hati orang lain. Karena orang Kristen yang katanya Kristen itu tadi, tapi masih suka menyakiti orang lain, masih suka menghina orang lain, masih suka menyinggung orang lain, apalagi dengan sengaja dan terang-terangan. Berarti Anda masuk dalam golongan orang yang bebal, orang yang tidak bijaksana.
terjadi kepada orang-orang bebal? Karena hidupnya tidak taat dan tidak dikuasai oleh firman. Dia hanya dikuasai oleh nafsunya sendiri. Karena kalau orang yang berpedoman pada firman Tuhan jelas kok mengatur bagaimana cara kita hidup dengan orang lain, bagaimana cara kita hidup dengan sesama kita manusia, bagaimana cara firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk lebih menekankan kasih, terlebih dalam persaudaraan. Maka bagi mereka yang masih suka mencari keuntungan diri sendiri, jelas mereka sudah lepas hidupnya dari kasih, sudah lepas hidupnya dari ketentuan firman. Nah, masalahnya adalah di mana kita hidup saat ini, atau bagaimana kita hidup saat ini. Apakah kita termasuk orang yang bebal atau orang yang arif? Loh, orang arif itu orang yang bagaimana kebalikan dari orang bebal? Tentu orang arif itu lebih bijaksana. Dia berhikmat. Sebelum ngomong, sebelum berbuat, sebelum memutuskan, mikir dulu. Mikir dampaknya, mikir resikonya. Kira-kira merugikan atau tidak? Kira-kira menyakiti orang atau tidak? Kalau seandainya memilih pilihan A dan B sama-sama merugikan, sama-sama beresiko, mana resiko yang terbesar? Mana yang terkecil? Nah, itulah yang saya ambil, itu orang bijaksana, orang yang arif. Tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tidak hanya mementingkan keuntungannya sendiri. Saya penting aku sore, urusan orang lain urip atau tidak bukan urusan saya. Yang penting saya happy, istri saya, suami saya, anak saya happy atau tidak, orang urusan. Bukan orang yang seperti itu. Memikirkan orang lain. Karena segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia pikirkan selalu didasari dengan hati. Orang-orang yang arif tidak punya waktu untuk memikirkan urusan orang lain, dalam artian gini. Orang yang tidak bijaksana atau orang yang tidak baik, orang yang jahat, itu suka ngerasani. Yang dimaksud dengan tidak mengurusi urusan orang lain adalah tidak suka mencampuri urusan orang lain. Nah, ini yang membedakan orang yang arif dan orang yang bebal. Orang yang bebal, orang yang jahat, itu sukanya nyampuri urusan orang lain. Orang Kediri bilang seneng golek botokan. Tahu botokan toh? Botokan tahu toh? Tapi itu di Kediri dikonotasikan sebagai satu apa istilahnya? Isu atau berita tentang kehidupan seseorang. Bukan provokator. Botokan itu misalkan gini. Misalkan saya tanya ke Pak Rektor, Pak Rektor, kok kemarin di tetangga itu kok katanya saya dengar ya suami istri itu bertengkar ya? Ada apa Pak? Nah, itu sebenarnya boleh botokan. Boleh apa orang bilang ini? Boleh berita toh? Tapi berita yang seharusnya bukan menjadi urusannya. Orang yang bijak tidak akan melakukan itu karena apa? Waktunya sudah habis untuk memikirkan hal-hal yang berbau kebaikan. Maka orang yang seperti itu sudah pasti orang jahat. Hanya orang jahat yang sempat mengurusi kejahatan orang lain. Ya toh? Karena orang baik tidak sempat mengurusi kehidupan orang lain. Jadi kalau ada orang yang suka menjelek-jelekan kita, saya bisa pastikan bahwa orang itu adalah orang yang jelek, bahkan lebih jelek dari kita. Ya toh? Karena orang yang baik tidak akan punya waktu untuk mengurusi kejelekan orang. Tapi orang yang jelek selalu punya banyak waktu untuk mencari-cari kejelekan orang. Orang yang bebal, orang yang jahat selalu punya banyak waktu untuk mengurusi hal yang tidak menjadi urusannya. Karena apa? Karena orang yang bijaksana, orang yang arif selalu berpikir sebelum melakukan segala sesuatu. Kehidupannya dikuasai oleh roh.
selalu berusaha dan bahkan berjuang untuk melakukan apa yang menjadi perintah atau kata firman Tuhan. Nah, dari semua itu kembali saya kepada pertanyaan saya, kita ada di posisi yang mana? Bagaimana cara kita hidup selama ini? Apakah kita menjadi orang yang bebal atau orang yang arif? Kenapa ini perlu kita bahas? Karena semuanya itu akan menentukan apa yang akan kita dapat. Orang yang hidupnya selalu merugikan orang lain, orang yang hidupnya selalu dikuasai oleh hawa nafsu, ya jangan harap mendapat kebaikan dari orang lain juga. Ibarat kata, nandure suket kok berharap tukule rambutan. Orang mungkin suket ya untuk suket, tukule pasti suket. Nah, mari kita dengan seksama seperti kata firman Tuhan ini perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Bukan hanya masalah berkaitan dengan apa yang akan kita dapat, tetapi bagaimana cara Tuhan memandang kita. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana cara Tuhan menilai kita? Siapa kita di hadapan Tuhan? Itu yang harus kita pikirkan. Ya, jadi ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kita di hadapan manusia, tetapi lebih dari itu. Mari kita pikirkan bagaimana kita di hadapan ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa mungkin selama ini kehidupannya salah dan tidak berkenan. Orang terlalu menikmati kehidupannya sehingga dia lupa mengkoreksi bagaimana dia harus hidup. Nah, ini satu perintah yang harus kita kerjakan supaya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan seksama tentang bagaimana kita supaya hidup kita itu tidak menjadi sia-sia. Maka ayat 16 katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu kita itu singkat. Ya, kita tidak akan pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Perasaan saya baru lulus kuliah hari kemarin, tapi nyatanya wis anake loro gede-gede. Perasaan di Kembang Arum ya lagi ini ketok puru gitu ya. Awal-awal saya masuk ke sini kan cungkring gitu kan. Sing giling-giling budi aku nganggo sweater potongan kuwi ya dari ini. Tapi memang iya itu. Perasaan baru kemarin perasaanku. Sing wong lak seneng karo aku ya nganggo aku kok suwi meneh kene kan lho. Tapi tidak ada kembaran. Apik-apik kok. Lho kan begitu loh. Orang kalau nggak nyaman kan rumah sore kok suwi meneh gitu kan. Ya toh? Bisa nggak salah orang yang mendengarkan khotbah, baik itu khotbah saya atau khotbah siapapun. Lihat dasarnya wis ora seneng, dasarnya ora nyaman kok suwi men. Padahal lagi 10 menit, 15 menit. Tapi kalau dasarnya orang itu suka, kalau dasarnya apalagi suka dengan firman Tuhan, setengah jam, 1 jam itu ora kosong. Makanya aku khotbah itu kalau nggak pandemi sosok jam, bahkan kunjul nolok. Karena saya suka dengan firman Tuhan, kok nyampe ke seneng ora kosong. Masalahnya adalah si ngomongnya kalau tepat tuh ngantuk-ngantuk gitu. Ya bukan karena nggak suka, karena mungkin habis begadang banyak pekerjaan. Nggak apa-apa, manusiawi, ngantuk itu manusiawi. Ya loh? Yesus saja tertidur di kapal ketika angin itu diombang-ambingkan oleh badai kan. Dia sedang tertidur kan apa capek. Kemanusiaannya, dagingnya mengantuk. Nah, balik meneh. Mari selama kita hidup pergunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan menjadi pribadi orang yang bebal, orang yang suka merugikan orang lain, orang yang tidak berkenan bagi Tuhan.
wes merugikan orang lain, tidak berkenan bagi Tuhan. Mari menjadi orang yang bijaksana, orang yang arif, yang berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan atau mengatakan berbagai macam tindakan. Kalaupun harus beresiko, yang minimal resikonya kecil. Karena hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, pasti akan ada resiko. Pro dan kontra itu pasti ada. Tapi mari kita minimalkan resiko ini. Cari yang paling minim resiko ini. Cari yang paling minim kontranya, supaya tidak menimbulkan permusuhan, pertengkaran, dan nah ini berlaku untuk semua, baik tua maupun muda. Karena untuk menjadi berhikmat dan bijaksana itu tidak pernah memandang umur. Ada orang yang kelihatannya usianya lebih muda, tetapi lebih bijaksana dari mereka yang sudah tua usianya. Juga tidak dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Oh, pengalaman mungkin luwih akeh, saya pernah oleh siapa saya lupa, tapi juga bukan orang Kebangawan. Saya pernah digini kan. Oh, alah, murid mungkin ibarat mangan semongko iki cek gur mangan kulite, belum mangan saisine. Saya pengen jawab, tapi karena saya menghargai beliau sudah lebih berumur dari saya, jadi saya bilang, "Batik mangan semongko ngapain kulite kalau saisine kok pangan?" Nanti kue sing ora pinter gitu. Jadi pengalaman tapi ora pinter, ya toh? Oh alah, urip kuwi ibarate jek mangan semongko iki jek go kulite rong saisine. Ngapain kulit saisine kok pangan gitu. Makanya daging wae gitu kan. Cuma karena dia sedang pada gigi gitu. Entah saya lupa karena apa. Zaman SMA atau zaman saya bukan di sini, sudah lama sekali. Saya belum nikah. Jangan menjadi sok bijak, jangan menjadi sok berpengalaman karena mungkin hidupmu jauh lebih lama dari orang-orang lain. Karena bijaksana, hikmat, kearifan itu tidak ditentukan di semua. Lalu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan. Hikmat itu bisa dicapai dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Hikmat itu bisa dicapai dengan melihat sejauh apa kita memiliki keakraban dengan Tuhan. Dapat dilihat dari sejauh mana kita mencintai dan melakukan kebenaran. Semakin orang itu takut akan Tuhan, semakin orang itu menyukai, mencintai firman-Nya, sudah bisa dipastikan orang ini semakin dewasa. Kalau kita sering kenal istilahnya. Jadi kalau orang sifatnya kekanak-kanakan, walaupun wis tua koyok bocah, kalau tidak dituruti, bocah itu kan kalau nggak dituruti kan nangis. Intinya ini kalau minta sesuatu gak dituruti nangis betul. Nangis, ojo diseneni, bocah nangis. Diarahkan saja, ojo diseneni. Karena anak-anak belum dewasa lah, terus saya itu tak marahi. Aku sing bodoh. Karena anak-anak diarahkan. Itu yang benar. Tapi ada orang yang sudah tua usianya, secara usia, tapi tidak dituruti, lesu, mutung, dan sebagainya. Kalau usulnya tidak disetujui, lesu, mutung, dan sebagainya. Ada. Dan saya pastikan hidupnya tidak dekat dengan. Karena kalau orang hidupnya dekat dengan Tuhan, tidak akan seperti itu. Namanya usul itu tidak selalu harus dimanapun, baik di keluarga, kalau mau Kristen ya di gereja atau di kampung. Kalau hidupnya selalu mau menang sendiri dan selalu minta diperhatikan, sudah pasti dia tidak dekat. Karena apa istilahnya? Istilahnya kerennya atau egosentris atau apa? Intinya yang dipikirkan itu ya adalah aku dewi. Aku butuh dingerteni, aku butuh dirumone, aku butuh diterima. Urusan orang lain bukan urusan saya. Nah,
Sekali lagi saya peringatkan seperti apa kata firman Tuhan. Mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana cara kita. Jangan seperti orang bebal, tapi jadilah orang yang arif. Kalau Anda berkata Anda orang yang beriman, kalau kita tersentuh dengan apa yang tadi MC Pak Eko sampaikan, dengan kesaksian orang India itu cerita nyata ya Pak. Kalau Anda tersentuh dengan pujian yang tadi dinyanyikan dan merasa bahwa saya mengikut Kristus, jangan lupakan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau Anda berkata saya mengikut Kristus, apapun yang terjadi sudah seharusnya berbanding lurus dengan kearifan dan kebijaksanaan. Kiranya menjadi berkat bagi kita, melengkapi hidup kita, supaya makin hari kita makin berkenan bagi Tuhan, makin hari kita makin menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin bertambah usia, bukan malah semakin merugikan orang. Semakin bertambah usia, bukan malah semakin mengecewakan banyak orang. Tetapi semakin bertambah usia, semakin menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kan enggak lucu. Wes tua-tua mengenai sepo-sepo terus dirasani dulu. Dirasani kalau dirasani apa nih kalau Pak Rektor kalau ben panen iki mesti kirim-kirim ke Abi ya. Wong wis tuwa kok cek sergem seger. Riwari kono kene. Itu dirasani kebaikan menjadi contoh kita. Tapi sebaliknya Pak Rektor kayak soal wis tua-tua kok ora ngerti anake, senengane cilusane anake, muni anake jaluk ini, sing nek kono jaluk nek kono ngene. Itu namanya dirasani merek. Jangan sampai itu Gak hanya yang tua, kita pun yang muda harus belajar menjadi pribadi yang bijaksana, supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan berkenan di hadapan, dan perhatikanlah dengan sesama bagaimana cara kita. Baik, berkati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi ini, boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami tentang bagaimana kami terus hidup. Kiranya Tuhan jadikan kami dan mampukan kami untuk menjadi pribadi yang penuh hikmat, penuh bijaksana di dalam menjalani hidup dan kehidupan kami. Terlebih sebagai orang yang percaya, orang yang sudah menyerahkan sepenuh hidup kami ke tangan kuasa Tuhan, tidak itu berbanding lurus dengan apa yang kami kerjakan, kami lakukan setiap harinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mohon ampun atas segala kekurangan dan kelemahan hamba ini. Ya, setiap orang yang mendengarkan firman ini, baik jemaatku yang ada di tempat ini atau siapapun yang mendengarkan rekaman video ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan, kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Amin.